Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang pada kali ini dalam mata kuliah perpajakan berkesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 23. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami, yaitu atas nama yang pertama, Mas Oni Ripatolasana dengan NIM 2117051033. Yang kedua, saya sendiri, Nilo Sukriani dengan NIM 2117051035. Dan yang ketiga, Enadia Bruginting dengan NIM 2117051036. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pokok bahasan materi pajak penghasilan pasal 23 yang akan kelompok kami bahas. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama, pihak pemotong pajak penghasilan pasal 23, yang kedua, objek pemotong pajak penghasilan pasal 23, yang ketiga, dasar dan tarif pajak penghasilan pasal 23, dan yang keempat, cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, yaitu penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan yaitu pembeli atau penerima jasa, yang mana yang akan memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pihak pemotong pajak penghasilan pasal 23. Pihak pemotong pajak penghasilan pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong pajak penghasilan pasal 23, di mana pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak, di mana wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu tersebut sesuai dengan KEP 50-PJ-1994 seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Selain itu, ada juga orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, di mana wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Materi yang selanjutnya yaitu terkait penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23, di mana yang dimaksud yaitu yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri ini dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang kedua yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 5 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa bentuk usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Namun orang pribadi yang berada di Indonesia tersebut tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan setiap usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa bentuk usaha tetap ini merupakan semacam cabang atau perwakilan perusahaan yang berasal dari luar negeri yang didirikan di Indonesia.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait bukti potong pajak penghasilan pasal 23. Untuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yang mengharuskan pihak pemotong membuat bukti potong yang akan dipergunakan untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Jadi nantinya, dalam bukti potong tersebut terdapat 2 rangkap, yang mana bukti potong rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak, dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing. Di mana pada bulan September 2020 telah berlaku KEP 368-PJ-2020 yang berisikan kewajiban bagi wajib pajak untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT pajak penghasilan pasal 23 atau 26 secara online melalui e-booth Direktorat Jenderal Pajak. Adapun manfaat dari e-booth Direktorat Jenderal Pajak tersebut adalah yang pertama, bukti pemotongan langsung ke lawan transaksi. Yang kedua, bukti pemotongan tersimpan dengan aman di penyedia jasa aplikasi dan di Direktorat Jenderal Pajak. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mas Oni Rifatul Asana dengan NIM 21170511033. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu mengenai objek pemotongan PPh pasal 23. Adapun yang menjadi objek PPh pasal 23 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dividen. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan arena jaminan pengambilan utang. Ketiga, royalti. Keempat, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan dimaksud dalam pasal 21. Selanjutnya, pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas materi ketiga, yaitu dasar dan tarif PPh pasal 23. Adapun besarnya tarif PPh pasal 23 itu sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas 1 dividen. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudahan berusaha bidang perpajakan pasal 111 pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 disebutkan bahwa dividen yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15% adalah atas dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan saham kurang dari sama dengan 25%. 2. Bunga. Adapun bunga yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya yang kedua sebesar 2%
2% dari jumlah bruto dan tidak termasuk PPN atas 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2, yaitu atas tanah dan bangunan. 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jasa lain tersebut terdiri dari jasa penilai atau appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang atau desain, jasa pengeboran di bidang penambangan migas kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara atau keagenan, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPI. Jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSI, jasa pengisian suara atau dubbing atau sulih suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi atau kendaraan, dan bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Selanjutnya jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. Selanjutnya ada jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, dan yang terakhir yaitu jasa catering atau tata boga. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yakni cara perhitungan PPh pasal 23. Nah, perhitungan PPh pasal 23 ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan tarif 15%, yang kedua dengan tarif 2%, dan yang ketiga ketika NPWP belum diketahui. Nah, yang pertama kita akan membahas cara menghitung tarif PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Nah, di sini di PPT telah ditampilkan contoh untuk menjelaskan keseluruhannya, yakni contohnya penghitungan PPh pasal 23 atas royalti, di mana suatu perusahaan menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 2 juta. Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 2 juta rupiah, yakni hasilnya 300.000 rupiah. Jadi cara untuk menghitung tarif PPh pasal 23 sebesar 15% ini dengan cara mengalikan 15% dikali jumlah pajak yang dikenakan. Jadi seperti di contoh tadi, jumlah pajak yang dikenakan yakni 2 juta rupiah. Maka kita tinggal mengalikan 15% dikali 2 juta rupiah yang hasilnya 300.000 rupiah. Yang kedua yakni cara menghitung tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Sama seperti yang tadi, di sini telah ditampilkan contoh. Contohnya yakni penghitungan PPh pasal 23 atas jasa yang diterima. Suatu perusahaan menerima jasa penerjemah dengan jumlah bruto 8 juta rupiah, sudah termasuk PPN. Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 2% dikali 8 juta rupiah, yakni 160.000 rupiah. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat
cara untuk menghitung tarif PPh pasal 23 sebesar 2% ini, kita tinggal mengalihkan 2% dikali jumlah pajak yang dikenakan. Nah, di sini kita dapat lihat jumlah pajak yang dikenakan adalah 8 juta rupiah. Maka kita tinggal mengalihkan 8 juta rupiah tersebut dengan 2%. Maka hasil yang didapatkan yakni Rp160.000. Yang ketiga, yakni cara menghitung tarif PPh pasal 23 sebesar 15% jika tidak memiliki NPWP. Nah, sebagai contoh, perusahaan Kencana yang bergerak di bidang percetakan buku dan Roni menjadi salah satu karyawannya harus membayar royalti sebesar 4 juta rupiah. Nah, Roni ini belum memiliki NPWP. Maka perhitungan pajaknya yakni 15% dikali 4 juta sama dengan Rp600.000. Hal ini sesuai dengan penghitungan tarif pajak PPh pasal 23 sebesar 15%, yakni dengan cara mengalihkan 15% dengan jumlah pajak atau jumlah royalti yang harus dibayar. Jadi jumlah PPh tarif 15% yang harus dibayar Roni yakni Rp600.000. Nah, karena Roni ini belum memiliki NPWP, maka harus dikenakan tambahan PPh sebesar 100%. Nah, maka perhitungannya menjadi 100% dikali 600.000. Nah, 600.000 ini berasal dari jumlah tarif PPh 15% yang harus dibayar Roni, yakni 600.000. Nah, 100% dikali 600.000 hasilnya adalah Rp600.000. Nah, dengan begitu, Roni terkena pemotongan sebesar 600.000 ditambah 600.000, hasilnya 1.200.000. Hal ini dikarenakan Roni belum memiliki NPWP sehingga terkena pemotongan lebih besar dari sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 4. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Terima kasih.